Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Muhammad Mufliuddin di Kopi Pagi. Nah, semoga teman-teman dimanapun berada bisa tetap semangat di pagi hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips. Sebelumnya di channel ini membahas tentang berbagai baik itu dari motivasi, tips maupun berbagai cerita tentang lain dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 10 tips. Di antaranya ada 5 manfaat sifat jujur yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk teman-teman dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Kenapa saya angkat 5 manfaat sifat jujur pada kesempatan kali ini? Karena banyak di antara kita yang masih melelehkan sifat kejujuran itu sendiri tanpa melihat manfaat apabila kita bersifat jujur kepada orang lain. Nah, pada kesempatan ini yaitu 5 manfaat sifat jujur. Yang pertama, ketika kita bersifat jujur pada seorang maupun atasan, bila kita bekerja di suatu perusahaan, tentunya kita poin pertama yang kita dapatkan yaitu hidup tenang, tentram, dan bahagia. Sehingga teman atau atasan kita ketika kita bersifat jujur itu kita akan mendapatkan manfaat hidup tenang, tentram, dan bahagia. Nah, kemudian manfaat yang kedua ada yang namanya lebih dihargai orang lain. Nah, ini manfaat yang kedua ketika kita bersifat jujur kepada teman atau lawan bicara kita lebih dihargai orang lain. Dan yang ketiga, orang lain jadi tidak berekspektasi lain, artinya dalam artian dia tidak memikirkan kita hal-hal yang buruk itu sendiri. Nah, pasti ketika kita berbohong kepada teman maupun lawan bicara kita, tentu lawan bicara kita memberikan anggapan atau dapat berekspektasi bahwasanya dia bohong atau tidak. Ini dia memberikan dampak negatif kepada kita. Dan poin yang keempat, bisa dipercaya dan diandalkan. Nah, ini juga yang manfaat yang sangat luar biasa, yaitu dapat dipercaya dan diandalkan. Mengapa demikian? Karena sifat jujur itu sendiri sudah menanamkan pada diri kita bahwasanya kita jujur, sehingga orang yang kita teman maupun lawan bicara kita ketika bersifat jujur, maka lawan bicara kita itu bisa memberikan kepercayaan kepada kita sendiri karena kita telah bersifat jujur dan memberikan dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, mendapat pahala. Nah, ini sebagai agama kita yaitu umat Islam, tentunya ketika kita bersifat jujur, ya tidak lain dan tidak bukan selain memberikan beberapa manfaat yang sudah saya sampaikan, dan yang paling utama yaitu mendapat pahala. Hingga jangan bosan-bosan kepada teman-teman untuk tetap bersifat jujur. Semoga apa yang kita sampaikan ketika kita bersifat jujur dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi kita sendiri. Nah, itulah tadi 5 tips sikap jujur. Nah, dan yang terakhir, tips yang terakhir yang saya mau berikan yaitu 5 tips bangkit dari kegagalan. Nah, sebelumnya tentu banyak teman-teman ketika mengerjakan tugas maupun melamar pekerjaan atau sementara bekerja, itu kegagalan itu tidak lepas dari kehidupan kita. Nah, saya akan memberikan tips yang pertama, yaitu menyikapi kegagalan sebagai pelajaran hidup berharga. Apa yang pertama, sehingga kegagalan itu kita tidak perlu sesali
ketika kita mendapat kegagalan itu. Artinya kita justru kegagalan itu kita bisa bangkit dari kegagalan itu, karena kegagalan adalah guru atau pengalaman itu sendiri. Dan yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Nah, pasti banyak teman-teman ini ketika mengalami kegagalan, baik itu mendapat nilai yang rendah atau tidak mencapai target, ya banyak yang tiba-tiba menyalahkan diri sendiri, kenapa saya cuma bisa semaksimal ini, kenapa cuma bisa sampai di sini. Nah, artinya jangan menyalahkan diri sendiri. Dan yang ketiga, selalu optimis untuk melakukan rencana berikutnya. Nah, ini yang perlu juga ketika kita mengalami kegagalan. Tentunya kegagalan hari ini bukan berarti hari esok pun kita akan gagal. Artinya kita tetap menyusun rencana untuk melakukan aktivitas berikutnya. Nah, dan yang keempat, ingat, semua orang sukses pasti mengalami kegagalan. Nah, jadi jangan insecure atau terlalu merendahkan atau kurang bersemangat, karena yakin dan percaya orang sukses juga pernah mengalami kegagalan. Dan yang terakhir yaitu bahagia selalu dan selalu bersyukur setiap waktu. Ini yang perlu dan yang paling utama. Nah, ketika kita mengalami kegagalan, perlu kita mengucapkan rasa syukur terlepas dari kegagalan yang kita alami. Mungkin kita bersyukur masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk mencoba melakukan tujuan kita hari-hari esok. Jadi jangan lupa bersyukur. Ya, itulah tadi beberapa tips pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pamit, Mufli. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya atau jumpa selanjutnya di Kopi Pagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.